Oke, kembali lagi dengan podcast Vario Stage. Oke, di sini kita akan membahas dari web dari lapisan yang paling common sampai ke deep web, modern web. Oke, paling kalau yang kalian tahu paling internet itu paling cuma sebatas kayak IG, Facebook, Google dan lain-lain. Tapi kalau aku bilang Mariana Web, Deep Web, gitu pasti kalian apa sih gitu. Oke. Di sini kita pertama-tama akan membahas common web yang akan dijelaskan oleh Mariza Duri. Sebelum itu perkenalkan kita di sini bertiga, aku dengan Kif dengan NIM 67 2025 masih zaman 2, biasa dipanggil Gendon. Oke. Ayo Mas Bibi. Aku ini NIM dong. NIM aku 67 dan aku Afrizal NIM 67 2025 105 biasa dipanggil Reza. Oke. Oke lanjut, common web Reza. Gampangnya gini, common web itu seperti kita melihat-lihat di mall yang bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita temukan. Ya, itu biasanya disebut survive apa common web atau survive web yang mudah ditemukan. Gampang ya? Oke, berarti kasarannya kayak web yang paling mudah ditemukan gitu ya Mas Reza ya? Ya, kayak betul. Instagram, Facebook, Google, X, Twitter dan lain-lain gitu ya. Ya, itu yang biasanya kita pakai sehari-hari lah. Ya, oke, paham. Oke, kita akan lanjut ke materi kedua yaitu web dalam atau deep web. Apa itu deep web? Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Wibi. Oke, Mas Wibi sekarang coba jelaskan apa itu deep web. Oke, yang kedua ada deep web atau web dalam. Gampangnya yaitu adalah semua bagian internet yang butuh login. Seperti contoh inbox email, akun m-banking, halaman setting, akun media sosial, database nilai mahasiswa. Oke, jadi gampangnya deep web itu tempat untuk menyimpan data pribadi kita yang Mas Wibi ya. Oke. Oke, mungkin saya bisa bantu jelaskan lebih rincinya ya. Ya, oke, Secara boleh. analogi, menurut saya deep web itu seperti kamar pribadi. Ya oke, Bang. Jadi apabila kita nggak punya kunci atau aksesnya, kita nggak bisa masuk. Tapi Oke. apabila kita memiliki akses atau kuncinya itu atas izin yang punya akses itu, kita bisa masuk. Oke, Gitu. Oke. Terima kasih Mas Reza. Oke. Kita lanjut ke materi ketiga yaitu dark web atau web gelap. Oke, dark web ini kalau kalian mau akses itu sangat susah ya, nggak susah banget sih. Paling butuh Tor browser atau onion router. Nah, dan isinya adalah aktivitas ilegal seperti penjualan yaitu narkoba, terus data curian, senjata dan forum kriminal lainnya. Itu faktanya. Tapi di sisi lain, manfaat dari dark web adalah untuk jurnalis atau aktivis yang hidup di bawah rezim yang menekan atau diktator. Ini satu-satunya cara untuk mereka komunikasi tanpa dilacak. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke materi keempat yaitu bergi web dan charter web. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Mas Reza. Oke, Mas Reza, silakan. Saya akan jelaskan apa itu bergi dan charter web. Mungkin di telinga kalian ini asing banget ya. Ya, Namanya betul sih. aja terdengar Ya. aneh. Belum pernah dengar ini. Ya, bergi atau charter ini adalah dark webnya para elit Oke. yang tidak mudah diakses. Ini membutuhkan akses khusus yang tersebar di kalangan para pengguna dark web, khususnya yaitu hacker yang jago, terus pasar gelap yang
mempunyai khusus undangan, terus ada klub VVIP. Bergi itu mungkin masih gampang lah diakses bagi para dark web. Tapi charter ini kemungkinan besar agak lebih susah ketimbang Bergi. Oke. Faktanya web kedua ini kemungkinan besar masih mitos faktanya. Begitu. Oke, paham. Jadi yang charter web itu mitos Mas Reza. Ya, kemungkinan besar masih mitos. Oke, jadi bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi kelima yaitu Mariana Web. Kemungkinan kalian udah pernah dengar sih kalau Mariana Web. Oke. Ya, sudah pernah dengar. Oke, lanjut. Apa itu Mariana Web? Oke, Mariana Web. Kalau kalian mau akses Mariana Web itu nggak bisa pakai Tor dan harus pakai komputer kuantum katanya. Dan isinya itu forum para hacker-hacker kelas dunia gitu. Kayak gampangnya Bjorka dan kawan-kawan. Dan faktanya Mariana Web ini hanya sebuah creepypasta atau omong kosong belaka. Istilah ini hanya untuk dibuat-buat agar kedengaran canggih, mencekam gitu. Sebenarnya cuma creepypasta gitu. Nah, kita kan udah bahas 5 materi nih. Nah, ini kita lanjut ke Mariana Web sudah selesai dan kita akan lanjut ke materi 6 yaitu The Fog Shadow Web atau Closed Shell System. Akan dijelaskan oleh Mas Bibi. Monggo Mas Bibi, silakan. Yang keenam, The Fog Shadow Web Closed Shell System. Mitosnya istilahnya kayak The Fog Shadow Web Closed Shell System. Ini zona perang digital tempat para hacker elit atau AI saling serang. Istilahnya closed shell atau sistem cabang tertutup itu mungkin nyokot dari konsep data namanya air gap system. Penjelasan air gap itu adalah jaringan komputer atau misalnya di kapal militer atau pembangkit nuklir yang secara fisik dicabut kabelnya dari internet. Jadi ya jelas nggak bisa diakses dari luar, bukan karena levelnya dalam, tapi karena emang nggak nyambung ke internet. Terima kasih Mas Bibi. Saja kita lanjut ke materi terakhir yaitu primary system. Boleh jelaskan Mas Reza? Mungkin saya akan menjelaskan primary system karena the primary system dirancang untuk disentralisasikan. Artinya nggak ada pusatnya. Jadi apabila satu bagian mati, bagian lainnya tetap menyala. Begitu. Paham. Kita udah di penghujung materi dan yang harus kita tahu cuma 3 web itu, yaitu soft web, dark web, dan deep web. Dan itu semua adalah lapisan web dari yang paling atas atau yang paling common sampai yang paling dalam gitu, yang hanya bisa diakses beberapa orang gitu. Sekian dari kami. Ya, kembali lagi dengan kita walaupun kita beda tempat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, dimulai dari Mas Kif. Bisa dimulai? Boleh. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah kejahatan cyber yang memancing korban untuk memberikan data pribadi. Contoh kayak data m-banking, email, dan lain-lain gitu. Jadi modelnya phishing itu kayak seumpamanya kalian diberi undangan lewat WA. Nah itu jika kalian ingin mendownload, kalian akan masuk ke halaman mereka, lalu mereka akan merekam data kalian. Ya, selanjutnya adalah malware via web. Apa itu? Malware via website biasanya adalah software yang dimasukkan dalam website untuk meretas data kita agar data kita bisa digunakan oleh orang lain. Bentuk penyebarannya adalah melalui
misal data palsu, terus kita mendownload dari link yang gak jelas, habis itu dari iklan yang menjerumuskan kita untuk masuk ke web tersebut. Itu adalah salah satu contoh malware. Ya, malware itu adalah virus yang merusak sistem. Dampak dari menggunakan malware via website adalah satu, kita bisa kehilangan data yang kita punyai. Ya. Kedua, perangkat melambat atau bisa saja rusak total. Yang terakhir adalah akun kita bisa digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Itu adalah pengertian dari malware via web. Ya, ada lagi nih yang paling terkenal biasanya namanya Trojan. Itu biasanya digunakan oleh orang untuk bertujuan untuk mengambil data kita seperti m-banking dan lain-lain. Contoh dari web skimming adalah online shop, marketplace, dan pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Dampak dari web skimming adalah satu, kebocoran data finansial. Kedua, transaksi kartu kredit yang dapat disalahgunakan oleh orang lain. Sebenarnya sih masih banyak, tapi kalau kita bahas satu-satu. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di Vario Statue. Vario Statue. Ini dong, terus kayak itu bos. Seberapa dalam Anda tahu tentang web? Sedikit sih, sedikit. Tapi nggak bisa menerangkan. Oke, selanjutnya kita akan tanya-tanya ya. Ada jelang bos. Oke, mbaknya ini. Oke, mbaknya apa yang Anda ketahui tentang web? Kalau menurut saya website yaitu sebuah halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Kalau mbaknya? Sistem global yang berisi tentang halaman-halaman di situs web. Udah gitu aja mbak. Udah. Oke. Bibi lu.